Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sabab masih napung Allah Ta'ala kepada kasih hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang sudah kita ikrarkan di hadapan Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah iman yang hadir dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia dan dimuliakan, ridha dan diridhoi, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti insyaallah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, yolodi napa atau talir di bone dino orang itu dia janji yang kalau Allah Ta'ala waktu tadi alam arham bila lana perimanan itu impona Allah Ta'ala makutana alas dan nyaga ia kuam, maka kita menjawab bala syahidina ibu sambil menjemput ibu. Jadi hakikat manusia hidup di dunia ini itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berenang. Maka sebagai konsekuensi kita hadir di dunia ini untuk menjalankan janji kita di hadapan Allah, yakni beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan adalah ibadah sholat. Karena inilah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Eko maka singi sempajang, insyaallah semua amalan-amalan lain, ibadah-ibadah lain itu akan berpengaruh. Nah yaitu pakaswias sempajang satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakili. Begitu pentingnya. Kalau ibadah umroh, haji itu bisa diwakili, tapi ini kesempatan tiga maka enak wakili kajo kemasan pajak subuh tidak ada. Begitu pentingnya ibadah puasa
puasa sunnah, ada ulama kita mengatakan ketika misalnya kita punya nazar salat puasa dan kita mati dan tidak sempat membayar nazar itu, bisa ahli waris kita untuk membayar puasa nazar itu, tapi sholat tidak. Bahkan begitu pentingnya sholat, nareko tetule tetok tudang, tetule tudang liu. Kalau dalam perjalanan ada keringanan yang Allah berikan. Ada yang namanya jamak, pasti jamak, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang penting jangan pasti jamak 5 waktu. Tidak pasti jamak, pasti jemu mani. Kalau tidak bisa jamak, masih berat dalam perjalanan itu atau sakit, ada qasar, 4 menjadi 2. Masih ada lagi yang lebih mudah yang Allah berikan, jamak dan qasar. Ini menandakan bahwa kasiwiya sempajang sangat penting. Dan sabah hakikatnya iya rupa kasiwiyangi Bapak Ibu. Hakikatnya itu mas sempajak beribadah masong pegelur pengelatala tanya untuk pengelatala. Tapi untuk rialena atanna nabi neng sinina atanna pengelatala di dibuni weli masih di untuk madorakai pengelatala majab tidak akan mempengaruhi turun sedikit pun derajatnya Allah sebagai Tuhan. Nabi dengan sendirinya atanna punggala ta'ala masih di untuk taat lauli punggala ta'ala majapun tidak mempengaruhi sedikit pun derajatnya Allah naik sebagai Tuhan. Jadi rupa kesulitan ini untuk punggala ta'ala, tapi untuk diri mati relate sebagai Allah, dan memang itu adalah janji Allah. Cuma biasa engkau maka dah ia pau ia umelo masuk pajang narik khusyuk kau. Jadi maka dah kak narik ko ia tu khusyuk tataja ia batas sempaja narik khusyuk majapudi ina tu tetap tas sempaja letu mah. Sabab magi Bapak Ibu digaga tau mulai khusyuk paring ngaranna mapangula takbiratul ihram letu Pak Birsalah. Jadi nariko engka tau maka da iya bahwa sempaja nariko khusyuk majapudi na tuna sempaja letu mati. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Orang-orang yang salatnya dalam keadaan khusyuk. Itu menandakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sek di pemasi nawari pengelatala dari ko engke kimas sempaja dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu adalah kenikmatan, ketenangan ketika kita sholat. Tapi apakah kita mampu? Apamu letak birit tak letu, pak birit seletak suku full. Pada ngerang elori pengelata. Dona Bapak Ibu masam pajak subuki. Kira-kira berapa persen khusyuk kita hari ngarat tak lalu di pengelatan. Berapapun itu adalah rahmat.
narek sirakan itu adalah rahmat. Kita syukuri, sangat disyukuri. Nah sebab magi teman-teman. Yang paling kita syukuri kita sebagai hamba Allah nasabah engkamu pi pengalatan nawarik hidayah untuk sujud masuk pada hukum Allah Ta'ala. Itu satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nasabah engkau moki pasuju i rupatta masuk pada hukum Allah Ta'ala. Nasabah mega sila surat tak mapamula baligat na latu matena di menanangka suju masuk palori ko na ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuda si bawah sahabat termasuk angka penggeluta Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba engkau orang Badui datang. Jadi tudah Nabi kita menunggu waktu sholat. Tiba-tiba engkau orang Badui datang. Dia bertanya tentang persoalan khusyuk sholat. Ikogi, aku sempajak kayak suruh pengelah Ta'ala. Selalu ada gangguan. Apakah itu gangguan dunia dan sebagainya. Selalu ada yang mengganggu sholat. Tidak full khusyuk. Areng-areng lalu pengelah. Tiba-tiba maka dari pengelut ta'ali, orang yang sholat seperti itu tidak diterima dan tidak dipandang oleh Allah. Jadi maka dari Nabi ta'ali mulai kira-kira khusyuk apa mula takabiri letu berselek. Maka dia pengelut tadi bisa ya Rasulullah. Maka dia Nabi ta asampajan pada dua rakaat. Jadi orang pengelut tadi elo joka mala wejenne cawe-cawe Nabi ta cabiru Nabi ta. Maka dia ali nareko mulai mas sampajan dua rakaat suku paringaramu mapamula takabiri ram letu mak bereselek waliko surubek iko dibawa pilih warna merah gaya rega warna hijau. Jadi pengelut Ali bin Abi Thalib masuk aja tuan raka puri mak bereselek assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah langsung makanya Nabi tak warna agama puji Ali langsung maka dia pengelut tali warna hijau ya Rasulullah. Maka dia Nabi Muhammad SAW berjawab dia khusyuk tempo masa pajak. Maka dia pengelut tali betul ya Rasulullah tempo na rakaat pertama wah khusyuk tapi sisanya rakaat kedua muncul nih tiga rumah tu pilih seru benda Nabi tak warna merah kata gara makasih warna hijau kan. Jadi sekelas Ali bin Abi Thalib ketika ada gangguan persoalan keduniaan urusan-urusan itu kan berpengaruh. Jadi makanya ketika ada orang mengatakan ye bahwa sempaja naik khusyuk sempaja dia dan sempaja lebih mati. Maka dari guru ia pengelatana dia akan melihat batas kemampuan konsentrasi kekhusyuan seorang hamba. Yang penting narik komelo silese ipatuju sih. Jadi dari menurut guru tak yang penting angka apa onro di lalana sempajata tidak kita lalai. Tegar itu teman-teman lebih kong hadir nomor diri untuk tak mania. Kalau Imam Syafi'i kan niatnya itu antara ketika takbiratul ihram antara alif dengan ra Allah itu niat dalam hati. Penirumon tetap kesini. Ada yang ngerang kalau pengelatan.
Yang kedua, tempat menurut urutan yang harus si paringarat tadi nalisi paringarat talon Allah Ta'ala. Yang kedua, pada saat dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idi mimpak sumpah idi tom kali dulu. Menurut orang-orang tasawuf nih gini kita baca wade iyoro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in parengaranna lauri jama-jama linona misalnya galudna darekna berusaha pasana tokona, berarti seakan-akan dia menyembah apa yang dia pikir, apa yang dia ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mau kisumpah ini demikian itu. Yang ketiga, tempat yang harus diperbaiki parengarang Allah Ta'ala pada saat kita tahiyat, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad illallah, asyhadu an la ilaha illallah wajib tu sabbi wajib pude gapuas sangadina Allah Ta'ala. Kajikan Imam Syafi'i, kalau menurut bahasa Syafi'i pada saat illallah mentetoni pajelota itu menjadi tanda simbol sedemikian. Yang keempat, pada saat kita salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam kedua kan, namun di tomak bersel lo kiri satu sempajatah cuma mi masuk. Jadi sini teman-teman lebih kong hadir. Jadi maka dari guru tak pada mato tu misalnya nareko engka temano kenai wajuta, namun ni cedek maka itu bayi penuh temano wajuku, padahal cedek bawah ya. Tapi kita berusaha sesuai kemampuan kita untuk khusyuk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, cuma ada beberapa cara ulama-ulama kita itu memberikan supaya bisa kita lebih khusyuk dalam sholat itu. Tegaro nomor set di menutupan kita, ketika kita berwudu tidak berbicara. Ya. Walaupun tidak haram, tidak ada ulama satu pun mengatakan haram hukumnya berbicara ketika wudu. Cuma ada yang mengatakan makruh. Makruh di sini adalah tidak afdal. Karena itu akan berpengaruh. Apa yang dibicarakan pada saat itu akan berpengaruh ketika kita sholat. Dan ada yang perlu kita yang nggak biasa, terkadang kita lupa. Maka dari Nabi Muhammad SAW niki tahu ma jenek na pasuk jenek na dainap pana baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'ah. Ni gini tahu mak jenek na napasukui jenek na nainap na baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah? Futihat lahu abwabil thamaniya abwabil jannah. Riukarni rialena arwah baban surga yadkhulu min ayyiha sya, dia memasuki terserah pintu yang mana dia suka. Itulah doa setelah wudu. Iya biasa dipandangin ke Bapak Ibu betul pura mas ujine biasa dikna dibaca ya. Padahal itu sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Jadi yang pertama. Yang kedua,
cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gangguan-gangguan ketika kita sholat. Ketika kita mendengarkan orang azan, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iza sami'tum an-nida nareko mengkalingai tawe bang an-nida panggilan azan itu, faqulu mithla ma yaqulu muazzin. Puadai pada toha agana puadai muazzin itu. Ya. Kecuali hayya 'alas shalah wala quwwata illa. Tapi ketika subuh tadi as-salatu khairu minan naum, itu namanya at-taswib. At-taswib itu adalah pengumuman pengulangan pengumuman. Ya. Salatu khairu minan naum. Telu pendapat. Engkau mengatakan pada padai aga napoe tebange salatu khairu minan naum. Nah, sebab lagi dia berpedoman kepada hadis itu tadi. Apa yang diucapkan muazzin itu juga diucapkan. Pendapat yang kedua mengatakan puade sadaqta wa barakta. Ya, ini yang sering kita ucapkan. Ada juga yang mengatakan pendapat ketiga ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena kenapa? Nasabak dek gaga ule kemauan tak, tidak ada daya dan upaya kita kecuali izin Allah. Joka masa baca subuh itu izin Allah. Tidak ada ya kita. Nah, jadi ini tidak bisa juga menjadi persoalan dalam masyarakat kita. Sebab sunnah. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, menurut ulama kita, lisan mengucapkan, hati yang mengingat. Makanya ketika kita sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu bukan dalam hati, diucapkan ya sedikit keras, tapi yang penting tidak mengganggu orang yang di sebelah atas. Nah, sama lagi teman-teman lebih hadir Bapak Ibu, biasa tuh ibu-ibu sebelum mas sempajang na sampai tigromun ruguncil lemari ya. Tapi sana takbiratul ihram Allah Akbar. Oh iya sana gulu kasih ya. Yang biasa ya. Ketika di dalam hati saja kita mengingat itu bacaan-bacaan itu, terkadang kita menghayal. Apalagi nareko misalnya imam tak sholat subuh Jumat malam biasa imamnya khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan tak. Ya. Makanya ya kita ucapkan dengan lisan. Ya. Sekira-kira ini bawa mingkelingai, tidak mengganggu orang yang di sebelah. Ya subhanallah. Bihamdi. Sami Allah. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah tahu makna apa yang kita ucapkan. Ya. Bukan menerjemahkan, tetapi tahu maknanya. Apa makna yang kita ucapkan. Bagaimana caranya? Ya banyak membaca, banyak belajar. Sekarang ini luar biasa sumber pengetahuan, tinggal kita yang tidak mau. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ya mudah-mudahan kita semua kita berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah, salat kepada Allah ya, dan kita minta mudah-mudahan salat itu sempurna dan insyaallah diterima oleh Allah. Dan insya Allah kita akan menuju kepada Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli.
Terima kasih. Billahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.